Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga saya dapat hadir di kesempatan hari ini. Salawat teriring salam mari kita curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Hidup ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan rintangan, dan fase-fase yang kita jalani di dalam kehidupan yang sudah diatur oleh Sang Pencipta pada hakikatnya akan menghantarkan kita ke kesempurnaan dan kepada kematangan kepribadian. Kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Jalla Jalaluhu mendidik dan menumbuhkan Nabi Yusuf alaihissalam di sebuah lingkungan yang dengannya telah menjadi seorang nabi. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang, dan yang membuangnya adalah keluarga sendiri, saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Mereka berkonspirasi untuk menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam yang dimanja oleh ayahandanya, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Tapi Allah Jalla Jalaluhu memiliki hikmah yang sangat besar sekali. Nabi Yusuf alaihissalam melalui perjalanan yang sangat panjang dibuang di sebuah sumur, kemudian dijual kepada salah seorang dari bangsawan Mesir, dan setelah ia dewasa, ia digoda oleh istri dari bangsawan Mesir. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara selama bertahun-tahun. Untuk apa? Agar Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang nabi yang tahan banting. Bisa dibayangkan, kalau Nabi Yusuf alaihissalam bersama orang tuanya, diberi makanan yang enak, dimanjakan oleh orang tuanya, dan kita lihat anak yang dimanjakan oleh orang tuanya menjadi apa akhirnya? Tapi Allah Jalla Jalaluhu ketika memisahkan Nabi Yusuf alaihissalam dari orang tuanya, kelak Nabi Yusuf alaihissalam keluar penjara menjadi seorang sosok laki-laki yang membuat perubahan di muka bumi. Dalam kondisi perjuangan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara, beliau tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Begitu pula dengan ayahandanya Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam tidak pernah berputus asa, tidak pernah berhenti memohon, tidak pernah berhenti berharap kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bahkan tatkala adik Nabi Yusuf alaihissalam itu Bunyamin tidak dapat kembali, kemudian kakaknya yang tertua pun tidak dapat kembali, Nabi Ya'qub alaihissalam tetap optimis. Nabi Ya'qub alaihissalam berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu agar bihim jami'an, semuanya dikembalikan. Dan suatu saat tatkala janji Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang salih, Nabi Ya'qub alaihissalam mencium bau Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Ya'qub alaihissalam berkata pada keluarganya, "Aku ini mencium bau Yusuf. Andai kata kalian tidak mendustakanku." Tapi keluarganya tak berkata, "Engkau ini masih saja dalam kesesatanmu yang lama." Tapi Nabi Ya'qub alaihissalam tetap optimis. Dan betul, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam mengirimkan pakaiannya kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Dan setelah pakaian itu diusapkan ke wajah Nabi Ya'qub alaihissalam, fartadda basira, Nabi Ya'qub alaihissalam bisa melihat. Nabi Ya'qub alaihissalam dapat kembali melihat. Subhanallah, anak-anaknya pun langsung meminta maaf kepada Nabi Ya'qub alaihissalam, dan keluarganya pun begitu. Mereka langsung meminta maaf kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi intinya hidup ini penuh dengan perjuangan. Kalau kau mendapatkan cobaan, jadi lihatlah Nabi Ya'qub alaihissalam.
cobaannya beliau dipisahkan dari anak tercintanya dan menjadi, subhanallah, menjadi buta karena seringnya menangis. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dibuat di sebuah sumur tatkala ia masih kecil, kemudian dijual kepada salah seorang dari bangsawan Mesir, dipenjara selama bertahun-tahun, dijauhkan dari orang tuanya. Jadi kita harus terus bersabar untuk menghadapi semua yang terjadi. Dan tatkala kita bersabar, Allah mengatakan, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira. Buat siapa? Buat orang-orang yang bersabar. Alladzina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka kalau kena musibah, tertimpa petaka, langsung teringat sama Sang Pencipta. Mereka mengatakan, inna lillah, kita ini milik Allah. Rumah kita apalagi, orang jiwa kita, tubuh kita ini milik Allah Jalla Jalaluhu. Wa inna ilaihi raji'un, dan kelak kita akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Sang Pencipta. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Belajarlah dari Nabi Yusuf alaihissalam dan belajarlah dari Nabi Yaqub alaihissalam agar kita bisa terus bersabar. Demikian ceramah singkat ini saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.